Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa kulla bid'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang hingga detik ini, hingga saat ini masih terus-menerus memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita sekalian. Khususnya di subuh menjelang pagi ini, Allah mengumpulkan banyak nikmat kepada kita, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat dimudahkan untuk senantiasa mengerjakan ketaatan, baik dalam bentuk menjalankan perintah-perintah Allah ataupun menjauhi larangannya. Maka wajib untuk setiap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan setiap kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan kita pun meraih keutamaan semua apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan menambah nikmat tersebut untuk kalian. Baik, alhamdulillah, dari nikmat yang kita syukuri di subuh hari menjelang pagi ini, kita diberikan kembali kemudahan untuk melanjutkan kajian online kita dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menghimpun di dalam kitab ini hadis-hadis dari Nabi SAW ataupun athar-athar dari para sahabat ridwanu alaihim ajma'in yang berbicara tentang adab dan akhlak. Kita tahu bahwasanya adab dan akhlak di antara hal yang dengannya diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya,
yang Allah Subhanahu wa taala puji dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat budi pekerti yang sangat agung. Dan para istri beliau diantaranya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, kana khuluqul Quran. Bahwasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Nah, dan dalam hadis disebutkan oleh beliau bahwasanya beliau diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Nah, dan hendaknya setiap muslim dan muslimah itu menjadikan Nabi SAW sebagai qudwah, sebagai suri teladan, khususnya dalam perkara bagaimana dia beradab dan bagaimana dia berakhlak. Dan wajib dan sudah seharusnya setiap muslim dan muslimah untuk menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Baik, alhamdulillah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyusun kitab Al-Adabul Mufrad ini menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan tentang adab dan akhlak. Taib, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pertemuan kita yang ke-26. Dan di pertemuan ini kita akan membahas bab yang ke-71. Bab yang ke-71. Bab yang diberi judul oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babun al-karmu. Bab kemuliaan. Di mana di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyertakan satu hadis terkait tentang kemuliaan di dalam Islam, di mana beliau ingin menjelaskan kemuliaan di dalam Islam. Kita tahu bahwasanya setiap manusia menginginkan kemuliaan. Setiap kita menginginkan kemuliaan. Dan setiap manusia pandangan mereka terhadap kemuliaan berbeda-beda. Ada yang memandang bahwasanya kemuliaan itu ada pada harta yang banyak. Ada yang memandang bahwasanya kemuliaan itu ada pada jabatan yang tinggi. Di sana ada juga memandang bahwasanya kemuliaan itu ada pada paras wajah yang cantik ataupun yang ganteng, yang gagah. Di sana ada yang memandang bahwa kemuliaan itu adalah kekuatan. Dan pandangan-pandangan yang lain. Namun di sini kita akan membahas, atau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala akan menyebutkan hadis yang menjelaskan bagaimana Islam memandang kemuliaan. Nah, bagaimana Islam memandang kemuliaan. Baik, kita bacakan hadisnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Sallam qala, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Sallam, dia berkata, akhbarana Abdah, telah mengabarkan kepadanya Abdah, an Ubaidillah, dari Ubaidillah, an Sa'id bin Abi Sa'id, dari Sa'id bin Abi Sa'id, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qal, di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, su'ila Rasulullah SAW ayyun nasi akram. Nabi SAW ditanya. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Iya. Jadi Nabi SAW ditanya, siapakah manusia yang paling mulia? Nah, tentu kalau kita berbicara dalam konsep Islam berkaitan tentang bagaimana pandangan-pandangan Islam, maka rujukan kaum muslimin adalah kitabullah, Al-Quran dan Sunnah. Rujukan kaum muslimin adalah Al-Quran dan Sunnah.
Nah, sebenarnya pembahasan di pertemuan kali ini berkaitan dengan kemuliaan, maka bagaimana kemuliaan dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Maka Nabi SAW menjelaskan, dan Nabi SAW adalah manusia yang paling tahu tentang agama kita, tentang syariat kita. Apa-apa yang dipandang baik dalam Islam, Nabi SAW adalah manusia yang paling tahu. Demikian pula apa-apa yang dipandang buruk oleh Islam, itu Nabi SAW yang paling tahu. Beliau manusia yang paling mengerti tentang kebaikan di dalam Islam dan hal-hal yang buruk di dalam Islam. Olehnya itu menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwa, sebagai panutan, adalah keharusan bagi setiap orang yang beragama Islam. Setiap orang yang mengaku bahwa dia adalah hamba Allah dan umat Nabi SAW. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir diutus ke permukaan bumi ini. Dan setelah diutusnya Nabi SAW, maka wajib setiap manusia mengikuti agama dan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka wajib seluruh manusia untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan apa saja dari hal-hal yang berkaitan tentang agama secara khusus, itu hendaknya merujuk kepada Nabi SAW. Tidak lepas daripada itu terkait masalah bagaimana konsep Islam di dalam menjelaskan tentang kemuliaan. Olehnya itu sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Mengajukan pertanyaan tentang apa? Ayyun nasi akram. Siapakah manusia yang paling mulia? Maka Nabi SAW memberikan jawaban. Apa jawaban Nabi SAW? Akramuhum indallah atqahum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Inilah jawaban atas pertanyaan siapakah manusia yang termulia. Jadi manusia yang mulia atau kemuliaan di dalam konsep Islam adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi kemuliaan tidak dipandang dari sisi harta, kekayaan, jabatan, paras yang cantik dan gagah, kekuatan. Tidak. Tetapi kemuliaan di dalam Islam ditinjau dari seberapa besar seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bertakwa, semakin dia mulia. Semakin dia bertakwa, semakin dia mulia. Semakin dia bertakwa, semakin dia mulia. Naam. Orang yang memiliki harta, dia kaya misalnya, dia akan mulia apabila dia bertakwa kepada Allah. Sebaliknya, dia kaya namun tidak bertakwa, maka dia hina. Telah datang kepada kita kisah-kisah yang diceritakan baik dari Al-Quran maupun Sunnah, yang menunjukkan hal tersebut. Naam. Tentu di antara kita mendengar kisah tentang bagaimana kekayaan Qarun. Kekayaan yang melimpah. Bersamaan dengan itu dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mendapatkan kemuliaan? Di dunia dia dihinakan dan di akhirat pun dia akan dihinakan waliyadzubillah. Nah, demikian pula orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Kita harus tahu bahwasanya kemuliaan itu bukan ada pada jabatan yang tinggi. Juga banyak kisah yang sampai kepada kita yang Allah kisahkan bagaimana jabatan-jabatan yang tinggi itu tidak mendatangkan kemuliaan. Nah, seperti kisah Fir'aun.
Namrud, dan kisah-kisah yang lain, bagaimana jabatan yang mereka raih tidak membawa kepada kemuliaan atas mereka, karena mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya, walaupun seseorang itu tidak memiliki apa-apa, dia mungkin orang yang termiskin di dunia ini, tapi dia adalah hamba yang bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan kemuliaan. Dan orang yang paling mulia, manusia yang termulia di permukaan bumi ini adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita mau lihat dari sisi harta kekayaan, beliau tidak kaya. Rumah yang begitu sempit, ya, sampai tidak ada space-nya antara beliau dengan istri beliau. Tatkala beliau salat, ya, beliau harus memberikan atau memindahkan kaki Aisyah radhiyallahu taala anha untuk kemudian sujud. Nah, bisa dibayangkan bagaimana sempitnya rumah beliau. Tapi beliau adalah manusia termulia karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kemuliaan di dalam tinjauan Islam adalah siapa di antara kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat dari sisi hartanya, tidak dilihat dari sisi jabatannya dan hal-hal yang lainnya. Tapi yang dilihat adalah seberapa jauh, seberapa besar seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, apa itu takwa? Apa itu takwa? Perintah untuk bertakwa kepada Allah di dalam Al-Quran sangatlah banyak, seringkali diulang. Nah, baik dalam bentuk seruan kepada kaum muslimin secara khusus, ataupun seruan untuk seluruh manusia. Di antaranya firman Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, yaitu diseru manusia untuk beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kita dan manusia-manusia yang lain, untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayuhan nasu taqullah, ya, seperti muqaddimah yang tadi kita sebutkan, ya. Iya. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Juga seruan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Banyak. Dan seruan takwa ini adalah seruan yang diserukan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Ya, demikian pula setiap Nabi dan Rasul menyeru umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terus diikuti oleh para sahabat, ya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka senantiasa mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, apa itu takwa? Nah, maka kita akan sebutkan definisi takwa. Ya. Yang pertama dari definisi takwa yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau ditanya tentang takwa, beliau menjawab, at-taqwa al-khawfu minal jali. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan. Wal amalu bit tanzil. Dan beramal dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa yang diutus, ya, yang diturunkan oleh Allah Al-Qur'an dan diutus nabinya sallallahu alaihi wasallam. Waridha bil qalil, ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita mendapatkan rezeki yang kita pandang atau sebagian besar manusia pandang itu adalah hal yang sedikit, tapi dia ridha. Wal istidadu fi yaumir rahil. Dan takwa itu, kata Ali radhiyallahu taala anhu, adalah mempersiapkan diri untuk berbekal menuju negeri akhirat. Nah, itulah definisi takwa yang disebutkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Namun di sana ada definisi takwa yang kata para ulama, definisi takwa yang paling baik, yaitu apa yang disebutkan oleh Talq bin Habib, seorang tabi'in, salah satu murid daripada
sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, di mana beliau menyebutkan definisi takwa adalah at-taqwa an ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu adalah engkau mengerjakan ketaatan, engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud cahaya di sini adalah berdasarkan bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah. Masya Allah. Ini definisi takwa yang sangat baik. Yaitu engkau beramal, engkau melakukan ketaatan, tidak hanya sekedar mengayakan ketaatan, tidak hanya sekedar beribadah. Ya, karena ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu dengan dalil, dengan nas-nas yang ada, baik dari Al-Quran maupun hadits Nabi SAW. Ya. Jadi orang mengerjakan ketaatan, orang melaksanakan ibadah dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang menjadi rujukan utama. Ya. Kita mengerjakan salat misalnya sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Ya, bagaimana Al-Quran memerintahkan seorang salat dan bagaimana tata cara dalam melaksanakan salat sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, seluruh ibadah yang hendaknya kita kerjakan ala nurin minallah. Iya. Di atas petunjuk, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, di atas bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan itu syarat diterimanya ibadah. Tarju thawaballah. Lalu ditegaskan bahwa engkau mengerjakan ketaatan itu selain dengan bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh agama kita, bersamaan dengan itu engkau mengerjakannya karena mengharapkan pahala di sisi Allah, bukan mengharapkan yang lain. Tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan sanjungan manusia, atau tidak mengharapkan dari sebagian ya perhiasan-perhiasan dunia. Tidak, tapi engkau mengerjakan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Ikhlas. Iya. Ikhlas. Nah, Masya Allah ya, ini penjelasan yang sangat baik. Jadi takwa adalah menjalankan ibadah, melakukan ketaatan sesuai dengan bimbingan syariat, sesuai dengan tuntunan syariat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan mengerjakan ibadah tersebut dengan ikhlas, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dua syarat diterimanya ibadah, di mana ibadah itu dikerjakan ikhlas dan ittiba sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itulah takwa. Lalu kata beliau, wa antatruku ma'siyatillah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Demikian pula takwa itu adalah engkau meninggalkan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, juga karena bimbingan syariat. Jadi orang meninggalkan khamar misalnya, orang meninggalkan misalnya pacaran, ya. Orang meninggalkan zina, riba, dan dosa-dosa serta maksiat yang lain itu karena Allah. Bukan karena yang lainnya, bukan karena ikut-ikutan. Ya. Nah, atau bukan karena takut atau malu karena manusia, tidak. Iya. Nah, tapi kita meninggalkan kemaksiatan karena Allah. Iya. Nah, tidak seperti orang yang meninggalkan kemaksiatan ya karena ya mungkin tidak ada kesempatan untuk mengerjakan kemaksiatan tersebut. Tidak ada jalan. Bukan itu. Atau orang yang meninggalkan kemaksiatan karena mungkin malu dari sisi manusia. Iya. Nah, tapi kita meninggalkan kemaksiatan ala nuri minallah karena Al-Quran dan Sunnah, tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Dan alasannya adalah takhafu iqaballah, karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita bermaksiat, kalau kita mengerjakan dosa, maka kita akan diadab oleh Allah, kita akan dihukum oleh Allah. Sehingga kita pun meninggalkan maksiat tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tatkala seseorang meninggalkan riba, meninggalkan zina, meninggalkan musik, ya, meninggalkan tabarruj misalnya bagi para wanita, ya, dan hal-hal yang berbau maksiat, ya, itu hendaknya dia tinggalkan, ya, karena memang sesuai dengan tuntunan syariat, karena memang hal tersebut dilarang oleh syariat, ya, dan untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa taala takut, ya, azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah definisi takwa. Inilah definisi takwa. Nah, baik. Dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki banyak keutamaan semana apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Demikian pula disebutkan dalam hadis-hadis dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di samping mendapatkan kemuliaan, mereka akan mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia jalan keluar di setiap permasalahannya. Ya, semua permasalahannya akan diberikan solusi. Dan tidak ada di antara kita yang tidak memiliki masalah. Baik itu masalahnya besar maupun kecil, masalahnya rumit, sulit ataupun ya mudah, setiap kita punya masalah. Di dunia dan di akhirat. Iya. Nah, dan masalah-masalah kita itu bisa terselesaikan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar di setiap permasalahannya. Iya. Dan tidak sampai di situ, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Iya. Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Iya. Apalagi kalau takwa diiringi dengan tawakal kepada Allah, faman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Iya. Nah, olehnya itu orang yang bertakwa kepada Allah akan mendatangkan kenyamanan, ketenangan, kegembiraan, kebahagiaan pada dirinya di dunia dan di akhirat. Ya. Olehnya itu wasiat tentang takwa di antara wasiat yang terpenting dan yang paling utama untuk diwasiatkan kepada diri dan kaum muslimin serta manusia secara umum. Iya. Baik. Jadi kemuliaan ya, tergantung bagaimana seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadisnya. Qala, lalu orang yang bertanya atau sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya, qalu, dia berkata, laisa an hadza nas'aluk. Bukanlah itu yang kami maksudkan dari pertanyaan kami kepadamu wahai Rasulullah. Iya. Naam. Faqala Rasulullah SAW, fa'akramun nas Yusuf Nabiullah ibnu Nabiullah ibnu Khalilillah. Dan semulia-mulia manusia adalah Nabiullah Yusuf. Ya. Semulia-mulia manusia adalah Nabiullah Yusuf. Dia adalah putra seorang Nabiullah, putra Nabi Yakub. Dan dia adalah putra Khalilillah. Dan Yakub adalah putra dari Nabiullah Khalilullah. Ya. Khalilillah. Dan dia adalah putra seorang nabi kekasih Allah. Siapa itu? Putra Nabi Ibrahim. Ya.
Dan demikianlah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah seorang nabi kecuali apabila dia memiliki anak ya laki-laki, maka pastilah juga akan diangkat menjadi nabi. Iya. Dan itu diantara hikmah kenapa anak Nabi SAW Ibrahim itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau balik. Di antara hikmahnya disebutkan oleh para ulama karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi SAW. Iya. Nah, makanya anak-anak Nabi yang dipanjangkan umurnya sampai balik, ya, sampai ada yang sudah menikah dan seterusnya, beranak pinak, adalah anak-anak Nabi dari kalangan wanitanya. Nah, baik. Jadi manusia yang termulia di antara manusia yang paling mulia adalah Nabi Yusuf. Kenapa? Karena dia di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Ya. Tadi sudah kita sebutkan ya, kemuliaan itu ya, dalam konsep Islam adalah orang yang paling bertakwa. Ya, dan Nabi Yusuf di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Kenapa? Karena kata para ulama, Nabi Yusuf di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Ya. Di antara sifat Nabi Yusuf disebutkan adalah ya, ikhlas. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ya. Dan kita tahu bagaimana ujian demi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Yusuf. Bagaimana Nabi kita Nabi Yusuf alaihissalam itu dilemparkan ke sumur oleh saudara-saudaranya yang hasad terhadap beliau, yang dikisahkan dengan detail di dalam Al-Quran. Quran surah Yusuf. Ya. Dilemparkan di dalam sumur. Ya. Setelah itu dipungut, lalu diperjualbelikan. Ya. Ya. Lalu dibawa oleh Raja Mesir kala itu. Diangkat sebagai anak angkat. Ya. Tumbuh dewasa. Ya. Digoda oleh istri raja kala itu. Ya. Nah, namun dia menolaknya. Subhanallah. Masya Allah ya. Dia menolak. Diajak, ditutup pintunya. Kala itu Nabi Yusuf lagi ya, masih muda umurnya. Nah, kita tahu masa-masa muda itu syahwat lagi bergejolak. Lalu yang mengajaknya, yang menggodanya adalah wanita tersebut. Keadaan juga Nabi Yusuf kala itu sebagai seorang yang asing di daerah itu. Sehingga jalan-jalan untuk mengerjakan maksiat itu besar. Pintu tertutup. Dia yang digoda. Wanita yang menggodanya cantik. Yang memiliki harta. Tetapi karena ketakwaannya kepada Allah. Dan itu taufik tentunya dan hidayah dari Allah. Ia pun berpaling dari kemaksiatan tersebut. Inilah takwa kepada Allah. Dia tidak berzina karena mungkinlah saya tidak mau berzina. Saya takut. Mungkin karena ada CCTV. Atau takut-takut yang lainnya. Tapi tidak. Dia tidak ingin berzina, dia tidak ingin melakukan kemaksiatan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang didefinisikan tadi dalam definisi takwa. Yaitu meninggalkan kemaksiatan ala nurin minallah. Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya Allah. Berdasarkan bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena takut, tahafu iqab Allah, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu dipenjara Nabi Yusuf. Nah, dipenjara sampai kemudian dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kedudukan. Dan dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya yang telah membuangnya ke dalam sumur, yang telah berdusta kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf telah mati. Nah, jadi Nabi Yusuf mengumpulkan sifat-sifat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Sehingga dia pun disebutkan oleh Nabi SAW di antara manusia yang mulia. Nah, manusia yang mulia.
Lalu sahabat ini kembali berkata, "Laisa an hadza nas'aluk." Bukanlah perihal terkait masalah itu yang kami ingin tanyakan kepadamu ya Rasulullah. Bukan itu maksud dari pertanyaan kami. Maka Nabi SAW bersabda, "Fa'an ma'adinil arabi tas'aluni." Apakah yang kalian maksud dari pertanyaan kalian adalah terkait masalah bagaimana kemuliaan dari bangsa Arab? Ma'adinil Arab? Qalu na'am. Ya Rasulullah. Itulah yang kami maksud. Yang kami maksudkan adalah bagaimana kemuliaan secara khusus dari bangsa-bangsa Arab. Naam. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, "Fakhiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faqihu." Orang-orang yang terbaik di antara kalian wahai bangsa Arab di zaman jahiliyah, zaman jahiliyah yakni zaman sebelum diutusnya Nabi SAW. Naam. Itu zaman jahiliyah. Jadi orang yang terbaik di antara kalian di zaman jahiliyah, khiyarukum fil Islam, adalah orang yang terbaik di antara kalian tatkala telah mendapati zaman Islam, telah masuk Islam. Idza faqihu, jika engkau atau jika kalian memahami. Nah, maksudnya jika kalian paham terkait agama kalian, mengerti terkait agama kalian, dari apa-apa yang diperintahkan, dari apa-apa yang dilarang. Alias jika kalian mau belajar. Nah, jadi yang terbaik di antara kalian adalah yang mau mempelajari Islam dengan benar, memahami Islam dengan benar. Itulah yang terbaik. Nah, sehingga lagi-lagi menunjukkan bahwa kebaikan itu tidak dinilai dari sisi nasab, keturunan, tidak. Tidak dinilai dari harta, jabatan, paras yang cantik maupun gagah, tidak. Tapi kebahagiaan, kebaikan dan kemuliaan itu dinilai dari bagaimana seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala satu, dan bagaimana seseorang memahami agamanya dengan benar. Bagaimana dia memahami agama Islam dengan baik dan benar. Tadi kita telah singgung bahwasanya rujukan Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Rujukan Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini disepakati oleh kaum muslimin. Sumber rujukan utama agama Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi Al-Quran dan Sunnah tidak akan bisa kita pahami dengan baik, tidak akan bisa kita pahami dengan benar, kecuali kita merujuk atau mempelajari bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan baik dan benar. Dan tidak ada manusia yang paling paham tentang Al-Quran dan tentang Sunnah Nabi SAW sebagaimana pemahaman yang dipahami oleh para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Olehnya itu kita katakan memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW bisa kita pahami dengan benar apabila kita merujuk berdasarkan pemahaman para sahabat ridwanu alaihim ajma'in radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Naam. Sehingga wajib setiap muslim dan muslimah dimanapun mereka berada, di zaman apapun mereka berada, wajib
Mereka memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW berdasarkan dengan pemahaman para sahabat. Nah, wajib dia beragama atau mencocoki metode di dalam beragama, ya, bagaimana beragamanya para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Ya, itulah disebut dengan manhaj. Ya. Manhaj. Itulah disebut dengan manhaj as-salaf. Metode, tata cara beragamanya para salaf. Siapa itu salaf? Orang-orang saleh terdahulu. Generasi terbaik. Yang Nabi SAW bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala rekomendasi. Ya. Mereka adalah generasi terbaik. Ya. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ayat itu turun bercerita secara khusus berkaitan tentang para sahabat ridwanu alaihim ajmain. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan rekomendasi Nabi SAW dalam sabdanya, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku. Generasi terbaik adalah para sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Lalu setelah mereka itu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Lalu setelah mereka itu tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi terbaik Islam. Inilah generasi salaf. Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, sehingga untuk memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, hendaknya kita merujuk, hendaknya kaum muslimin merujuk berdasarkan pemahaman mereka. Merujuk berdasarkan pemahaman mereka. Karena Al-Quran diturunkan di sisi-sisi mereka. Mereka dididik, diberikan pendidikan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jalan keselamatan di dalam beragama, agar agama kita bisa baik dan benar, pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah itu bisa benar. Tidak ada jalan lain kecuali kita merujuk kepada pemahaman para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Ya, maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk bermanhaj as-salaf. Mencocoki metode tata cara beragamanya para salaf. Itu para sahabat dan generasi setelahnya itu tabi'in dan generasi setelahnya tabi'ut tabi'in. Iya. Nah, itulah jalan keselamatan. Baik. Inilah kaum muslimin dan muslimah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan di dalam pertemuan kali ini dari pembahasan bab yang ke-71 dari hadis yang ke-129. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik dan hidayahnya, membimbing kita menjadi pribadi-pribadi dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita sekalian kepada perkara yang dicintai dan diridhoinya, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, menerima amal-amal ibadah yang kita kerjakan,
Dan senantiasa menjadikan ilmu yang telah kita pelajari ilmu yang bermanfaat, yang menghadirkan rasa takut kepadanya, mengantarkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ilmu yang bisa membuat kita atau membuahkan amal saleh, senantiasa semangat di dalam beramal saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.